tak pasang ning omahe, wah pecah iki piye? Pak, Ya ampun, Ampun, Pak. maaf Pak Sigit. Wah, Terlalu apa? seru main balapannya, membuat aku lupa memperhatikan sekitar. Waduh, gimana ini? Gentengnya pecah. Tontokan, Wah, Pak. untungnya ora apa-apa aku Mas iki, wah. Sepurane, Pak, sepurane. Ya, ya. Maaf, Pak. Gua iki mau ora weruh Pak aku, Pak. Oh, iya. Lagi balapan gerobak. Orang pecah, Pak. Ganti, Pak. Seingatku, aku punya kenalan yang bekerja di pabrik genteng. Mungkin ada yang bisa kulakukan di sana untuk mengganti genteng yang pecah. Wes, Pak. Mas Pak Sigit. Mau tak ijoli gendenge. Ya, ya. Nanti tak ganti. Wes toh. Lor apa, Wes. Pak? Kang, Yo, Kang. Tak beli gendeng sih. Ada yang pernah dengar genteng Soka? Ini genteng terkenal dari Kebumen, Jawa Tengah. Di tengah bermunculannya genteng modern dari berbagai macam bahan, pengrajin genteng Soka masih tetap produksi. Aku pernah diberitahu di tahun 1920-an, pemerintah Belanda melakukan penelitian kualitas tanah dari berbagai daerah. Nah, katanya tanah di daerah Soka ini punya kualitas terbaik untuk dijadikan atap bangunan. Oh iya, tanah yang kuambil ini harus diinjak-injak untuk memadatkan teksturnya. Pemadatan dilakukan supaya genteng tidak rapuh. Kemudian tanah ini digiling. Tidak ada tombol untuk menyalakan mesin. Cara satu-satunya ya seperti ini. Setelah terkumpul banyak, aku, Pak Sigi dan yang lain bersama-sama menggiling tanah. Tanah yang digiling harus dicampur pasir laut. Kata Pak Jumadi, penambahan pasir sebagai pengikat supaya tanah tidak mudah pecah. Pasir yang digunakan sekitar 1:3. Satu truk pasir untuk setiap 3 truk tanah liat. Kawat yang terpasang di bagian terluar akan membuat balok tanah liat terbelah otomatis menjadi 3 bagian. Jadi dari satu balok tanah liat akan menjadi 3 genteng. Sekali giling biasanya bisa menghasilkan hingga 4.000 balok tanah. Beratnya bobot masing-masing sekitar 8 kg. Tanah harus digiling 2-3 kali penggilingan. Tujuannya supaya tanah menjadi lebih padat. Nah, kalau proses ini diulang 2 kali. Jadi terbayangkan bagaimana capeknya bapak-bapak ini. Selanjutnya, balok tanah diangin-anginkan selama 2 hari untuk mengurangi kadar airnya. Oh, ya, Bu. Oke Bu Yuni, siap. Aku salut dengan Bu Yuni dan kawan-kawannya. Tenaganya super sekali. Mesin pres atau biasanya disebut pusing inilah yang menentukan bentuk cetakan genteng. Untuk menggerakkan alat ini juga diperlukan tenaga besar loh.
Akibatnya, aku hampir saja merusak alat ini gara-gara aku lengah. Maaf ya, Bu. Tahap penjemuran biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari dengan cuaca cerah. Selama penjemuran, genteng harus dibalik supaya kedua permukaannya mengering di waktu yang sama. Pembakaran genteng tidak setiap hari dilakukan. Biasanya seminggu sekali atau menunggu sampai tobong atau tempat pembakaran penuh. Kamu ngomong dulu ini saya bikin api buat bakar katanya. Oh, ya Pak, ya Pak. Aku baru tahu, ternyata penyusunan genteng harus rapi dan rapat. Selain itu, bagian tepi tumpukan genteng juga harus ditutup dengan tanah liat basah. Tujuannya supaya tidak banyak udara panas yang keluar saat pembakaran. Untuk mencapai panas optimal, tobong ini memiliki 10 lubang tumpuk. Semuanya akan menyala pada saat pembakaran. Satu tobong atau tempat pembakaran bisa menampung hingga 14.000 genteng. Setelah dibakar, genteng tidak bisa langsung diambil. Kalau tobong langsung dibongkar, akan merusak kualitas genteng. Genteng akan rapuh dan mudah pecah. Biasanya perlu waktu 3-4 hari saat genteng sudah tidak panas. Pak, minta gentengnya ya Pak ya. Buat ganti yang pecah ya Pak ya. Genteng yang bagus harus memenuhi syarat mutu, antara lain permukaan atas yang mulus, tidak retak atau cacat lain. Genteng juga harus mampu menyerap air hingga 10% dan tahan terhadap rembesan. Pak,